akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh manajemen. Perkenalkan, nama saya Ismail Darwansyah. Saya Intan Rizkia. Saya Intan Risa Putri M. Saya Imali Aditya Arya Sanjaya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke video ini. Yang pertama yaitu aliran manajemen ilmiah atau scientific management yang dimulai dari tahun 1870 sampai 1930. Para tokoh yang berkontribusi pada aliran ini diantaranya satu, Frederick Winslow Taylor atau yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Dia menerangkan gagasan-gagasannya menjadi 3 judul makalah yang dirangkum menjadi sebuah buku yang berjudul Scientific Management. Di sana dia menerangkan 4 prinsip dasar penerapan ilmiah pada manajemen. Di antaranya pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, seleksi ilmiah untuk karyawan, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan, dan kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu Frank dan Lillian Gilbert. Frank Gilbert adalah seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu yang sangat tertarik pada masalah efisiensi. Sedangkan istrinya Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja. Yang ketiga yaitu Henry L. Gantt. Kontribusinya yang terbesar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Bakan Gantt atau Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Yang keempat yaitu Harrington Emerson. Dia mengemukakan 12 prinsip efisiensi, antara lain tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas, kegiatan yang dilakukan masuk akal, adanya staf yang cakap, disiplin, balas jasa yang adil, dan lain-lain. Teori organisasi klasik. Tokoh yang pertama ada Henry Fayol. Dari tahun 1841 sampai 1925. Henry Fayol, seorang tokoh industri Prancis yang mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi dalam bukunya yang berjudul Administration Industrial et General atau Administrasi Industri dan Umum. Henry Fayol mengemukakan 14 prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, balas jasa. Yang kedelapan, sentralisasi. Dan yang kesembilan, rantai sekalar. Yang ke-10, order. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas staf organisasi. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang ke-14 atau yang terakhir, esprit de corps. Dan tokoh selanjutnya ada James Money. Menurut Money, untuk merancang organisasi diperlukan 4 kaidah. Kaidah yang pertama ada prinsip koordinasi, yang kedua prinsip skalar, yang ketiga prinsip fungsional, dan yang terakhir ada prinsip skalar. Tokoh selanjutnya ada Mary Baker Collett dari tahun 1868 sampai 1933. Collett dan Barnett bertindak sebagai jembatan. Pemikiran mereka berdasarkan kerangka klasik tetapi memperkenalkan beberapa unsur aspek hubungan manusiawi. Collett adalah ahli ilmu pengetahuan sosial pertama yang menerapkan psikologi pada perusahaan, industri, dan pemerintah. Dia juga menguraikan suatu pola organisasi yang ideal di mana manajer mencapai koordinasi dan komunikasi yang terkendali atau yang baik dengan para karyawan. Yaitu aliran hubungan manusiawi. Hubungan manusiawi, perilaku manusia atau neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produk dan keharmonisan kerja. Ada beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Yang pertama yaitu Hugo Mansterbach pada tahun 1863 sampai 1916 sebagai pencetus psikologi industri. Hugo Mansterbach sering disebut Bapak Psikologi Industri. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama yaitu penemuan best possibility person. Yang kedua, penciptaan best possible work. Dan yang ketiga, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Mansterbach menyarankan penggunaan teknik-teknik yang diambil dari psikologi eksperimen dan studi perilaku
manusia dapat membantu perumusan teknik-teknik psikologi untuk memotivasi karyawan. Sebagai tambahan, Munsterbach meningkatkan adanya pengaruh faktor-faktor sosial dan budaya terhadap organisasi. Dan yang kedua yaitu Elton Mayo. Pada tahun 1880 sampai 1949, percobaan Hawthorne, hubungan manusiawi, sering digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan cara di mana manajer berinteraksi dengan bawahannya. Manajemen personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik untuk kerja. Hubungan manusiawi dalam organisasi tersebut adalah baik. Bila moral dan efisiensi memburuk, hubungan manusiawi dalam organisasi adalah buruk. Elton Mayo dan asisten risetnya Fritz J. Rothberger serta William J. Dixon mengadakan suatu studi tentang perilaku manusia dalam bermacam situasi kerja yang sangat terkenal di pabrik Hawthorne milik perusahaan Western Electric dari tahun 1927 hingga 1932. Perilaku organisasi menurut beberapa tokoh. Saya akan menyebutkan 4 tokoh. 1. Ada Abraham Maslow yang mengemukakan tentang adanya hierarki kebutuhan yang menjelaskan tentang perilaku kemanusiaan dan dinamika proses motivasi. Yang kedua ada Douglas McGregor dengan teori X dan Y-nya. Yang ketiga ada Frederick Herzberg yang menguraikan teori motivasi higienis dan teori 2 faktor. Yang keempat ada Robert Black dan Jan Newton yang membahas 5 gaya kepemimpinan dengan kisi manajerial. Dan juga ada prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama ada manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses yang ketat, yaitu peranan, prosedur, dan prinsip. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dipertimbangkan secara hati-hati. Yang ketiga ada organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat ada pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang sangat dibutuhkan. Dan ada juga tambahan lain dari perilaku organisasi. Aliran kuantitatif adalah aliran yang ditandai dengan berkembangnya tim-tim research yang menghadapi masalah-masalah pada Perang Dunia Kedua. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut aliran manajemen sains. Selanjutnya, pendekatan sistem. Sebagai suatu prinsip fundamental, pendekatan sistem adalah sangat mendasar. Secara sederhana bahwa segala sesuatu akan sangat berhubungan dan bergantung satu sama lain. Jadi menurut definisi, hampir setiap fenomena dapat dianalisis dan disajikan dari sudut pandangan sistem. Teori modern cenderung memandang organisasi sebagai sistem yang terbuka dengan dasar konsepsional dan didasarkan dengan data empirik serta sifat yang integratif dan sintesis. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan yang nyata. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasikan teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen. Lupa juga ada perkembangan teori manajemen di masa mendatang. 1. Dominan. Dominan adalah aliran paling utama yang muncul sebagai yang paling berguna. Yang kedua ada divergensi. Setiap alirannya melalui jalurnya sendiri. Yang ketiga ada konvergensi. Aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan yang ada di antara mereka yang cenderung sama. Yang keempat ada sintesa, yaitu masing-masing aliran berintegrasi. Yang kelima ada proliferation. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekian, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih.